Selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Rohaya Sagala, di pertemuan kedua tentang materi sifat koligatif larutan. Nah, sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya sifat koligatif larutan itu membahas tentang 4 topik, yaitu yang pertama penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Nah, hari ini kita khusus mempelajari tentang penurunan tekanan uap. Apa itu penurunan tekanan uap, bagaimana rumus dan formulasinya, serta contoh-contoh soalnya atau bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari akan kita bahas hari ini. Oke, sekarang dengarkan penjelasan dari saya tentang penurunan tekanan uap. Ketika kamu mengisi botol minuman dengan air panas, maka botol tersebut juga akan terisi uap. Tapi kejadian ini tidak akan berlangsung lama. Kalian tahu kenapa? Karena kejadian ini akibat adanya proses penguapan dan penurunan tekanan uap. Untuk memahami fenomenanya lebih baik, mari kita pelajari tentang gambar di berikut ini. Perhatikan gambar. Di awal terjadi perpindahan partikel dari fase cair ke gas. Namun akhirnya terjadi keseimbangan dengan perpindahan partikel dari fase gas ke fase cair. Coba kamu perhatikan sambil kamu juga boleh praktekkan di rumah. Jika pelarut murni dimasukkan ke dalam suatu tempat yang tertutup, maka akan terjadi perpindahan partikel dari fase cair ke fase gas. Atau juga sebaliknya. Jumlah partikel pelarut murni pada fase gas memberikan suatu tekanan yang disebut tekanan uap. Setelah beberapa waktu, jumlah partikel pelarut murni akan melepas diri dari fase cair ke fase gas. Sama dengan jumlah partikel pelarut murni di fase gas yang terperangkap di permukaan fase cair. Di saat kejadian seperti ini, dapat dikatakan bahwa kesetimbangan dinamis, ya, coba perhatikan, kesetimbangan dinamis telah tercapai dari fase gas ke fase cair. Tekanan uap adalah tekanan gas yang berada di atas zat cair dalam keadaan tertutup saat gas dan zat cair berada pada kesetimbangan yang dinamis. Perhatikan gambar. Apabila ke dalam pelarut murni ditambahkan sejumlah zat terlarut, maka akan terjadi perubahan atau penurunan pada tekanan uap larutan. Coba lihat, di gambar A adalah pelarut murni atau yang kita kenal dengan air, namun di gambar B adalah larutan. Sehingga partikel-partikel, coba lihat sesuai dengan keterangan gambar, yang mana tekanan pelarut dan yang mana partikel zat terlarut. Penurunan tekanan uap atau delta P adalah berkurangnya atau menurunnya tekanan uap suatu larutan yang relatif terhadap tekanan uap pelarut murni. Nilai delta P dapat dihitung dengan menggunakan hukum Raoult atau yang dikemukakan oleh Francois Raoult. Delta P dapat ditulis sebagai berikut. Diperoleh persamaan delta P sama dengan P0 pelarut dikurang P larutan. Yang mana tadi P larutan itu sama dengan X pelarut dikali P0 pelarut. Maka diperoleh hasil P0 pelarut kurang X pelarut kali P0 pelarut. Lalu diperoleh hasil terakhir adalah delta P itu sama dengan P0 pelarut dikali fraksi mol atau X, zat terlarut. Dengan keterangan rumus, delta P itu sama dengan penurunan tekanan uap, P0 pelarut adalah tekanan uap pelarut murni, dan X zat terlarut adalah fraksi mol zat terlarut. Berikut adalah contoh soal tentang penurunan tekanan uap.
Pada suhu 25 derajat Celcius, sebanyak 36 gram urea dengan mR sama dengan 60 dilarutkan dalam 75,6 gram air dan mR air sama dengan 18. Pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan uap air adalah 24 mmHg. Besarnya penurunan tekanan uap larutan yang terbentuk adalah, kemudian opsinya ada A, 1 mmHg, B, 2 mmHg, C, 3 mmHg, D, 4 mmHg, dan E, 5 mmHg. Nah, dengan contoh soal ini, yang pertama sekali yang kita harus cari adalah, diketahui gram urea adalah 36, kemudian gram air adalah 75,6 gram, dan P0 sama dengan 24 mmHg, yang mana P0 adalah tekanan uap air murni. Kemudian masing-masing kita cari mol urea dan mol air. Mol urea adalah gram per mR urea, yaitu 36/60 diperoleh 0,6 mol. Dan untuk air, mol air itu sama dengan gram per mR air 75,6/18 diperoleh sama dengan 4,2 mol air. Selanjutnya kita hitung fraksi mol terlarut di antara urea dan air. Zat terlarut adalah urea, maka X terlarut itu sama dengan mol terlarut per mol terlarut tambah mol pelarut. Lalu kita masukkan angkanya. Fraksi mol terlarut atau X terlarut itu sama dengan 0,4 per 0,6 tambah 4,2. Kita peroleh hasilnya menjadi 0,6 per 4,8 itu sama dengan 1/8. Selanjutnya, tujuan akhirnya adalah mencari tekanan uap larutan, yakni kita gunakan rumus delta P itu sama dengan fraksi mol terlarut dikali P0. Kita peroleh fraksi mol terlarut tadi 1/8 dikali dengan P0 itu sama dengan 24 tertera dalam soal. Maka kita dapat hasil akhirnya untuk tekanan uap larutan murni, untuk tekanan uap itu kita peroleh adalah 3 mmHg. Maka jawabannya adalah C. Sekarang kita perhatikan contoh soal yang kedua. Sebanyak 9 gram glukosa, mR glukosa sama dengan 180, dilarutkan dalam 900 gram air, mR air sama dengan 18. Jika diketahui tekanan uap jenuh pelarut adalah 17,5 mmHg pada suhu 20 derajat Celcius, tentukan penurunan tekanan uap larutan tersebut. Perhatikan pembahasannya. Dalam soal diketahui bahwa massa zat terlarut sama dengan 9 gram, massa pelarut atau massa air sama dengan 900 gram, dan tekanan uap air murni atau pelarut sama dengan 17,5 mmHg. Dari data kita bisa peroleh rumus sebagai berikut. Delta P itu sama dengan XT atau fraksi mol terlarut kali P0 atau tekanan uap pelarut. Nah, kemudian delta P ya diperoleh sama dengan XT itu berubah menjadi mol terlarut per mol terlarut tambah mol pelarut dikali dengan P0. Masing-masing kita hitung untuk mol terlarut dan mol pelarut. Mol terlarut diperoleh adalah 9/180. Sedangkan mol pelarut diperoleh adalah 900/18. Kita kembali ke rumus umumnya. Maka diperoleh delta P sama dengan 9/180 per 9/180
tambah 900 per 18 dikali dengan P0. Lalu kita peroleh untuk mol zat terlarut adalah 0,05 dan mol zat pelarut adalah 50. Maka dari rumus umumnya, kita kembali ke rumus umumnya, delta P itu sama dengan 0,05 per 0,05 tambah 50 dikali dengan P0, yakni P0 sama dengan 17,5. Maka delta P itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 3 dikali dengan 17,5 mmHg. Maka delta P adalah 0,0175 mmHg. Atau kita ubah menjadi bilangan berpangkat, delta P itu sama dengan 175 kali 10 pangkat min 4 mmHg. Ya, sampai di sini penjelasan saya tentang penurunan tekanan uap untuk pengertian rumus formulasi atau peranan atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Harapan saya kalian sudah paham tentang penurunan tekanan uap. Sampai di sini hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.